Halo, jumpa lagi dengan saya, Robin Fahmi. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih soal politik, yakni soal buku Pak SBY yang tiba-tiba saja mengeluarkan buku soal Jokowi. Saya tidak membaca secara utuh bagaimana isi bukunya. Tapi kalau dari sisi judulnya saja, yaitu Cawe-Cawe Jokowi, saya memprediksi isi bukunya ini kurang lebihnya kritikan pedas kepada Pak Jokowi. Memang semenjak pemerintahan Pak Jokowi, SBY ini berada di oposisi dengan Partai Demokrat. Tapi kemudian kenapa tiba-tiba Pak SBY mengeluarkan buku ini di menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi? Apakah ini ada kaitannya dengan statement Pak Jokowi tentang cawe-cawe? Atau mungkin ada kaitannya dengan Partai Demokrat yang kabarnya diganggu dengan cara mau di take over oleh Muldoko. Entahlah bagaimana pembacaan dari pemirsa di rumah. Tapi kalau saya membacanya, ini buntut dari pertemuan antara AHY dengan Mbak Puan Maharani. Kata Benny Kaharman, kedua tokoh ini sama-sama membawa pesan dari orang tuanya masing-masing. AHY membawa pesan dari SBY, terus kemudian Mbak Puan membawa pesan dari Megawati. Kita tidak tahu intinya apa, tapi saya rasa kalau saya boleh memprediksi kembali, intinya mereka ingin kerjasama untuk memberikan perlawanan kepada Pak Jokowi, karena kita tahu SBY dengan Partai Demokrat itu koalisi dengan Partai Perubahan, koalisi dengan Nasdem dan PKS. Mereka mengusung jargon perubahan. Yang diusung adalah Anies Baswedan. Sementara Megawati dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Nah, di sini polemiknya menurut saya ketika Ganjar diusung oleh Megawati yang diumumkan sebagai capres di batu tulis. Dan waktu itu kalau tidak salah Pak Jokowi ini sedang berada di luar kota dan tiba-tiba dia terbang menuju Batu Tulis yang di sana datang untuk deklarasi pencapresannya Pak Ganjar. Nah, informasinya sebelum itu ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan Ibu Megawati. Entah apa isinya kontrak itu, tapi yang jelas ini yang bikin Pak Jokowi itu geram dan semakin membuat hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini sekian memanas. Yang memang sebelumnya hubungan kedua ketua umum dan kader PDIP ini ya memang sudah panas, sebagaimana yang disampaikan oleh Pandana Baban, senior, jurnalis senior, juga senior di PDIP. Nah, saya rasa pertemuan antara antara Puan dan AHY ini bukan sekedar pertemuan biasa atau rekonsiliasi, tapi membahas politik jangka panjang. Karena kenapa? Baru-baru ini Ketua Projo, saya rasa Jokowi itu sangat respect dengan Projo karena kesetiaannya mungkin ya. Budi Ari itu menyampaikan bahwa 60% dukungan Projo ini mengarah kepada Pak Prabowo.
terus 40% mengarah kepada Ganjar. Itu disampaikan di salah satu podcast. Nah, ini seperti mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi ini mendukung Prabowo. Nah, dengan posisi Prabowo yang elektabilitasnya berada di puncak saat ini, apalagi dengan endorse Pak Jokowi, ada kemungkinan yang bakalan keluar sebagai pemenang yaitu Pak Prabowo. Kira-kira simpelnya demikian kalau mengikuti hasil survei. Entahlah kalau mengikuti hasil pemilu nanti ya, apakah ada perubahan atau tidak saya tidak paham. Tapi belajar dari sebelum-sebelumnya, hasil survei tertinggi itu biasanya keluar sebagai pemenang, kecuali Pilkada DKI waktu itu ketika Anies tidak diunggulkan, justru keluar sebagai pemenang. Nah, teman-teman semuanya, pemirsa di rumah, dengan dukungan Pak Jokowi kepada Prabowo ini justru akan membuat hubungan antara Jokowi dengan Ibu Mega semakin panas. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kader PDIP. Dan harusnya di PDIP itu kalau orang tuanya sebagai kader, maka keluarganya itu harus juga sebagai kader PDIP. Tidak bisa kalau kemudian keluarganya ikut partai lain, maka dipecat. Informasinya demikian yang saya tahu. Nah, kita tahu bahwa gerak-gerik bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai tidak nyaman dengan PDIP ketika salah satu putranya, misalkan Kaisang, dia senang memakai kaos dengan foto Prabowo. Dia menyampaikan secara terang-terangan bahwa dia fans Prabowo. Makanya Kaisang ini ingin mengundang Prabowo untuk datang di podcastnya. Ini bukan secara kebetulan menurut saya. Ya, ini bukan secara kebetulan dan memang sudah disetting sejak awal. Dan kemudian Pak Prabowo ini sering bertemu dengan Gibran, wali kota Solo. Nah, ini menandakan bahwa antara Jokowi dan Prabowo semakin lengket. Walaupun secara berdiri masih di PDIP, tapi hatinya kepada Pak Prabowo. Dan saya rasa dukungan Pak Jokowi ini akan membuat politik semakin dinamis ya. Ya, salah satunya dengan mempertemukan dua tokoh partai politik yang sebelumnya saling berseberangan, ternyata tiba-tiba rekonsiliasi, yaitu AHY dan Mbak Puan. Lah, ini menurut saya upaya ini adalah upaya untuk melawan Pak Jokowi, untuk melawan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yaitu ya kerjasama. Kalau disampaikan Benny Kaharman, politisi Demokrat, bentuk kerjasamanya itu sebelum Pilpres dan sesudahnya. Nah, kalau ngomong sebelum, maka ada kemungkinan besar kerjasamanya yaitu untuk menjatuhkan Prabowo yang itu didukung oleh Pak Jokowi. Nah, di sini semakin mempertegas bahwa Jokowi ini sudah tidak di PDIP, walaupun dia secara jasad di PDIP, tapi pikiran dan hatinya itu lebih kepada Prabowo. Makanya ada prediksi bahwa Pak Jokowi bakalan hengkang dari PDIP. Walaupun peluangnya kecil menurut saya, tapi itu ada. Bisa jadi Pak Jokowi misalkan jadi ketua umum Partai Gerindra, dan Kaisang nantinya bakal maju dari Gerindra. Gibran bisa jadi juga bakalan pindah ke Partai Gerindra. Itu bisa jadi. Sebagaimana yang saya analisa sebelumnya, bahwa Pak Jokowi ini memunculkan isu 3 periode itu bukan untuk legasi politik. Legasi politiknya yaitu anak dan menantunya, yaitu Gibran dan Bobi itu, dan Kaisang yang sekarang informasinya mau maju sebagai wali kota Depok.
Intinya ke sana. Makanya kemudian muncul isu bahwa Ganjar dan Prabowo ini ya al-is Jokowi lah, al-is Jokowi man, jadi semuanya itu Jokowi. Tapi semenjak Ganjar kontrak politik dengan Mega, maka sekarang ya Prabowo is Jokowi, Prabowo adalah Jokowi. Nah, ini yang akan menjadi politik kedepannya itu semakin seru. Bagaimana kemudian seandainya ini di publik terang-terangan gitu. Bagaimana kemudian gaya politik Pak Jokowi mendukung Prabowo dan harus melawan dua ketua umum yang sudah berpengalaman, yaitu Megawati terus kemudian dengan SBY. Apakah Pak Jokowi, pengaruh Pak Jokowi dengan elektabilitas 80% mampu mengantarkan Pak Prabowo, pesaingnya yang 2 kali dikalahkan, menjadi presiden sebagai gantinya dan meneruskan legasinya mulai dari EKN dan sebagainya, dan menjaga Gibran, Bobi, dan Kaisang untuk karir politiknya. Ya, kita lihat nanti. Saya rasa bisa kita prediksi ketika Projo nanti mendeklarasikan arah politiknya kepada siapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.